Jadi saya ulang, ketika kita zikir mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kita tancapkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita bahwa la haula itu adalah tidak ada kekuatan yang membuat kita tersingkir atau terhalang dari kemaksiatan kecuali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita meneruskan kajian kitab Kasyifatus Saja, syarah dari kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh ulama Nusantara, ulama kita, Syekh Nawawi Banten. Kemarin kita sampai pada penjelasan tentang sahabat dan siapa-siapa saja yang paling mulia di antara mereka. Hampir sepakat semua ulama bahwa yang paling mulia adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lalu kemudian 6 sahabat yang tersisa, karena ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang 4 adalah Khulafaur Rasyidin, dan yang sisanya yang 6 adalah Thalhah, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad, Sa'id, dan Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Ini juga catatan penting gitu ya. NB ya. Qala berkata Muhammad Al-Andalusi. Syekh Muhammad Al-Andalusi, beliau dari Maroko ya, Al-Maghrib, dari Fas, Maroko. Amma ajma'u, ini kan kemarin kita bahas lafadz ajma'ina. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya. Ini dibahas lebih dalam oleh Syekh Muhammad Al-Andalusi. Amma ajma'u, adapun lafadz ajma'u, wa tawabi'uhu, dan lafadz-lafadz yang mengikuti ajma'u di dalam hukum gramatikanya ya. Apa saja itu? Ada akta'u, alif, kaf, ta'ain. Ada abta'u, alif, ba, ta'ain. Ada absa'u, alif, ba, so'ain. Sementara ini adalah ajma'u, alif, jim, mim, ain ya. Ajma'u, akta'u, abta'u, absa'u. Nah, 3 ini adalah tabe, pengikut dari ajma'u. Nanti kalau dijamak ya jadi ajma'una atau ajma'ina. Kalau akta ya akta'ina, abta abta'ina. Kalau abso ya absa'ina gitu ya. Fa ma'arifu yaitu isim-isim ma'rifat. Jadi ajma'u dan teman-temannya tadi, kita maknai teman-temannya saja ya, tawabi itu ya. Akta'u dan ajma'u dan teman-temannya itu ma'rifat bil alamiyati al jinsiyati, sebab alam jenis. Alam itu nama ya. Dalam kajian nahwu itu ada alam syahs. Alam syahs itu kata yang memang dibuat untuk menunjukkan personal ya, orang per orang, atau apa ya, bagian dari jenis ya, bagian dari jenis tertentu. Misalkan nama Ibrahim, nama Ahmad, nama negara Baghdad, nama kota misalkan Surabaya, itu alam syahs namanya. Ada alam jenis, yaitu kata yang dibuat untuk menunjukkan satu jenis dan kelompoknya ya.
Misalkan di dalam Arab itu macan itu kan asadun ya, asad. Lalu alam jenis dari asad itu adalah usama. Sehingga kalau disebutkan usama itu berarti ya nama dari jenis, keseluruhan jenis dari macan gitu loh. Itu usama. Tapi kalau asad saja ya itu macan tertentu mungkin ya. Tapi kalau sudah disebutkan nama jenisnya itu ya berarti sudah keseluruhannya. Lah ajma'u ini dikatakan alam jenis. Wa amman nafsu, adapun kata nafsun, kan kadang kita mendengar lafaz nafsuhu gitu ya. Wal ainu dan lafaz ain, ainuhu, wa kullun dan lafaz kullun, kulluhu misalkan. Fa ma'arifu itu ma'rifat. Jadi nafsun, ainun dan kullun itu ma'rifat. Biidofatiha sebab diidofahkan atau disandarkan lidomiril muakkadi terhadap domir yang kembalinya kepada sesuatu yang diperkuat atau ditaukidi. Jadi kalau ajma'u itu ma'rifatnya karena alam jenis, kalau nafsun, ainun, gulun itu nanti ma'rifat kalau disandarkan pada domir, misalkan nafsuhu, kulluhu, ainuhu disandarkan pada dhamir hu itu tadi. Di mana hu itu nanti kembalinya kepada apa yang berusaha dikuatkan oleh kata nafsun, ainun, kullun itu tadi. Itu namanya muakkad. Wala haula, dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan pula untuk melakukan ketaatan. Saya pilih makna yang demikian karena memang harusnya maknanya itu begitu gitu loh. Ada beda antara haulun dan kuwatun. Sementara kalau dalam terjemahan biasanya kan la haula tidak ada daya, wala quwwata dan tidak ada kekuatan. Saya lebih cenderung haulun dan kuwatun itu ya sama-sama kekuatan gitu. Sama-sama kekuatan, cuma kalau haulun itu dari kata-kata hala ya. Hala itu merintangi atau ya merintangi ya, atau berpisah ya, berpisah. Sehingga ketika kata-kata haulun diucapkan itu adalah kekuatan yang memisah atau merintangi seseorang untuk melakukan kemaksiatan gitu ya. Tapi kalau kuwatun itu kekuatan untuk melakukan ketaatan. Di dalam Al-Quran misalkan Allah di surat apa itu, surat Hud ya, ada di surat Hud kalau tidak salah, wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Wahala dan merintangi atau menghalangi bainahuma antara Nabi Nuh dengan Kan'an. Karena ini cerita tentang Nabi Nuh yang sedang mengajak anaknya Kan'an untuk ikut naik perahu itu dan tidak mau. Apa al-mauju, ombak. Jadi antara Nabi Nuh dengan putranya Kan'an itu terhalang. Ini namanya hala, haulun itu tadi ya. Terhalang oleh ombak. Fakana minal mughraqin, fakana, maka kemudian ada Kan'an itu tadi minal mughraqin termasuk orang-orang yang tenggelam. Illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah al-aliyil azim, yang mulia, yang maha luhur dan maha agung. Aila tahawula, yakni tidak ada kekuatan untuk menyingkir ya, an maksiyatillahi, dari maksiat Allah, maksiat kepada Allah, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa menghindar dari maksiat itu bukan karena kehebatan kita, tapi sama Allah dikasih ma'unah ya, dikasih pertolongan agar kita itu terhindar dan menyingkir dari kemaksiatan itu. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan ala ta'atillahi, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, illa bi'aunillahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi saya ulang, ketika kita zikir
mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kita tancapkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, bahwa la haula itu adalah tidak ada kekuatan yang membuat kita tersingkir atau terhalang dari kemaksiatan kecuali dengan Allah. Wala quwata, tidak ada kekuatan yang membuat kita mudah melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hakada, begitulah atau seperti penjelasan inilah warada, datang tafsiruhu, penafsiran lafaz la haula wala quwata illa billah anhu, dari Nabi alaihi salam, an Jibril, di mana itu datangnya diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afada, memberi penjelasan terhadap tafsiran tadi, Syaihuna, siapa guru kami, Yusufu As-Sun Bulawini, ya, ini bacanya Sun Bulawini. Beliau termasuk ulama yang Makki, ya, berkebangsaan atau apa namanya, yang berdomisili di Makkah, ya, di Makkah, dan beliau mengarang kitab Hasyiyah ala Mutammimah Al-Ajurumiyah, ya. Mutammimah itu kan kita sudah populer sekali, kemudian Mutammimah itu mensarai Jurumiyah. Nah, beliau ini mengarang hasyiyahnya, ya. Kemudian beliau juga mengarang Hasyiyah ala Aqidatil Awam. Jadi beliau juga memberi penjelasan panjang lebar terkait kitab Aqidatul Awam, kitab tauhid. Makanya di antara karakternya Syekh Nawawi itu menyebutkan guru-gurunya, dan guru-gurunya itu memang idola beliau, ya. Jadi hampir kesemuanya itu juga pakar tauhid, guru-gurunya itu. Ya pakar tauhid, pakar nahwu, ya pakar tafsir gitu. Dan yang asik itu ya memang ini, beliau mengidolakan Syekh Yusuf Sumbulawi ini karena memang berada di Mekah dan Syekh Nawawi lama di Mekah. Dan apa namanya, Syekh Nawawi itu dikubur di Ma'la, di mana kemarin Syekh Maimun Zubair itu dikubur di sana juga. Lah, Syekh Yusuf As-Sun Bulawini ini juga dikubur di Ma'la, wafatnya di Mekah dan dikubur di Ma'la, Jannatul Ma'la istilahnya orang Arab sekarangnya, dikubur di Ma'la. Di situ ada Sayyidah Khadijah, ada Asma putranya Abu Bakar, ya, atau saudarinya Sayyidah Aisyah. Kemudian ada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu diantaranya yang mungkin yang tidak begitu diketahui, ya, jarang-jarang diketahui oleh teman-teman, sahabat-sahabat mungkin. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ini mengarang syarah dari kitab Arba'in Nawawi. Kebetulan kita juga mengaji Arba'in Nawawi, ya, yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Nawawi, ya, bukan Syekh Nawawi Banten tapi Imam Nawawi. Beliau mengarang syarah dari hadis Arba'in ini, namanya Al-Fathul Mubin bisyarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah itu, ya. Itu juga di Ma'la dikuburnya. Jadi yang memberi penjelasan atau tafsiran ini adalah Syekh Yusuf As-Sun Bulawini. Wal aliyu, kemudian ada kata billahil aliyyi. Apa makna ali? Wal aliyu al-murtafi'ur rutbati. Ali itu maknanya adalah al-murtafi, yang tinggi. Ar-rutbah itu tingkatannya, derajatnya tinggi, yang luhur, makanya kita maknai luhur. Al-munazzahu, yang dibersihkan atau disucikan, amma dari perkara siwahu, yang selain Allah, ya. Jadi Ali itu di samping tingkatannya tinggi, itu juga disingkirkan dari hal-hal yang bisa mengganggu keluhuran tadi, itu al-munazzahu amma siwahu. Wal azimu, sementara lafaz azim dul azamati, dotnya di fathah. Kalau baca dotnya di fathah. Dul azamati, yang memiliki keagungan.
Karena kalau dotnya itu disukun, dibaca mati, adoma, itu adalah potongan dari tulang artinya. Karena itu admun ya, admun kemudian ditambah tak marbuta itu jadi adma. Artinya secuil atau sepotong dari tulang. Makanya kita bacanya dul adhamati. Wal kibriyai, dan kesombongan. Allah yang maha agung itu artinya yang memiliki sifat agung dan kesombongan. Yang pantas sombong itu hanya Allah gitu. Sementara kita ini terima jadi dari Allah, ngapain sombong? Orang terima jadi saja kok sombong. Makanya Allah di hadis qudsinya mengatakan al-kibriya uridai. Kesombongan itu hakku, hak prerogatif Allah atau selendangku kata Allah. Maka jangan direbut. Sekali kita merebut itu Allah murka. Qala berkatahu terhadap penjelasan tadi, terhadap makna Ali dan Al-Azim tadi, As-Sawi, Imam Sawi. Ini juga yang sering dikutip oleh Syekh Nawawi Banten, Imam As-Sawi ini. Wa innama, Imam As-Sawi ini yang ngarang tafsir Sawi itu, syarah dari tafsir Jalalain itu kan tafsir Sawi. Imam As-Sawi ini juga mengarang kitab yang mensyarahi Jauharatut Tauhid ya. Ini juga suka tauhid gitu loh. Hampir semua itu suka tauhid yang dikutip oleh Syekh Nawawi. Wa inna ma'ata, dan sesungguhnya menuliskan al-musannifu musannif yakni Syekh Sumer bil hauqalati, menuliskan lafaz la haula wala quwata tadi. Jadi la haula wala quwata itu disebut dengan hauqala. Alhamdulillah disebut dengan basmalah, hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim disebut dengan basmalah itu ya. Kalau la ilaha illallah disebut dengan hailalah atau tahlil. Li ajli tabarri, karena bertujuan untuk membebaskan dirinya minhuma, dari kekuatan untuk dua kekuatan tadi ya, haulun dan kuatun tadi. Dari kekuatan untuk menyingkir dari kemaksiatan atau untuk gampang melakukan ketaatan. Jadi Syekh Sumer ini menuliskan la haula wala quwata di dalam kitabnya ini, awal kitabnya, dalam rangka itu tadi bahwa beliau betul-betul ingin membebaskan diri dari semua kekuatan yang ada. Sehingga semua kekuatan itu bukan dari dirinya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadihi, dan ketika seseorang itu tadi menulis atau mengucapkan la hauqalah tadi dengan tujuan agar dirinya itu tidak merasa punya kekuatan tadi ya, itu alamatul ikhlasi, adalah pertanda atau indikasi keikhlasan minhu, dari Syekh Sumer tadi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Syekh Sumer. Kama qalahu ba'dum, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Sahih, apa perkataannya? Sahih amalak bil ikhlas wa sahih ikhlasak bit tabarri minal hauli wal quwwati. Sahih itu sah, sahih sah ya. Atau makna yang lebih enak mungkin begini, sahih perbaiki kualitas ya. Sahih perbaiki kualitas amalaka, amal kamu. Dengan apa? Bil ikhlasi, dengan ikhlas. Jadi kalau beramal biar kualitasnya itu baik ya, itu harus dengan ikhlas. Wa sahih, dan perbaiki kualitas ikhlas, soka ikhlas kamu, bitabarri, dengan membebaskan diri minal hauli, dari kekuatan untuk menyingkir dari maksiat, wal quwwati, dan kekuatan untuk melakukan ketaatan ya. Itu perkataan sebagian ulama. Kalau ingin amalnya itu sah atau sahih atau berkualitas, maka harus ikhlas. Kalau ingin ikhlasnya itu berkualitas, maka harus membebaskan diri atau tidak merasa bahwa dirinya punya kekuatan apapun, baik untuk melakukan ketaatan atau menghindar dari kejahatan. Wa aidon, begitu juga hiya
hauqalah tadi atau la haula wala quwata itu ghirasul jannati adalah tanaman surga. Ini jenis-jenis tanaman surga. Ya, la haula wala quwata itu tanaman surga. Kama sebagaimana keterangan fi hadisil mi'raji yang ada di hadis Mi'raj yang menjelaskan tentang Mi'raj. Lamma ro'a saat melihat Rasulullah SAW, siapa Rasul? Sayyidana, melihat tuan kita atau gusti kita Ibrahim alaihissalam, yaitu Ibrahim alaihissalam, jalisan saat Ibrahim duduk inda babil jannah, di samping pintu surga, ala kursiyin, di atas kursi, min zabarjadin, dari batu permata. Ya, zabarjad itu batu permata, akhdoro, yang berwarna hijau. Ya. Jadi saat Mi'raj, Nabi itu bertemu dengan Sayyidina Ibrahim. Saat itu Sayyidina Ibrahim sedang bersantai duduk di atas kursi, ya, di samping pintu surga, di mana kursinya itu mewah sekali, terbuat dari batu permata yang hijau. Wah, ini kalau ketahuan orang Indonesia bisa dibuat aki ini ya. Qala, siapa Nabi Ibrahim tadi berkata li Sayyidina Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mur, perintahkan, ummataka, umatmu, faltuksir, hendaklah umat kamu ini memperbanyak, min ghirasil jannati, bisa dibaca ghi ya, kasro, min ghirasil jannati, dari tanaman surga. Muhammad, perintahkan umatmu untuk memperbanyak menanam tanaman surga. Fa inna ardoha, karena sesungguhnya bumi atau tanah di surga itu thayyibatun, itu kualitasnya bagus ya. Kualitas tanahnya di surga bagus, wasiatun, dan luas. Maka tidak usah kemudian kita susah, sedih. Makanya Al-Imam Al-Ghazali, kalau tidak salah itu ya, sebagaimana dikutip di dalam kitab Kifayatul Awam ya, itu mengomentari sebagian golongan dalam Islam itu, sebagian firqah atau golongan dalam Islam yang sedikit-sedikit membid'ahkan orang, sedikit-sedikit itu mengkafirkan orang. Apa kata kata Imam Ghazali, wahum dayyaqu rahmatallahil wasi'ah. Orang-orang yang suka membid'ahkan dan mengkafirkan orang lain itu dia mempersempit rahmat Allah. Dipikirnya rahmat Allah itu hanya datang kepada dirinya saja dan kelompoknya, sementara kepada kelompok lain tidak, gitu ya. Atau bahasa lainnya mungkin itu kayak surga itu milik mereka saja. Dipersempit surga, padahal surga itu kan wasi'ah, sangat luas sekali. Faqala, maka berkata Nabi Muhammad, wama, dan apa ghirasul jannati, yang dinamakan tanaman surga itu. Faqala, maka Nabi Ibrahim menjawab, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tanaman surga itu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ketika kita mengucapkan la haula wala quwata itu berarti kita tawadu ya. Kita tahu diri ya, bukan tawadu lagi. Kita tahu diri ya, bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa. Itu ekspresi atau pengakuan kita sebagai hamba bahwa kita tidak punya kekuatan apapun, baik untuk melakukan ketaatan atau menghindar dari kejahatan, kemaksiatan. Yang kedua, ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ini tanaman surga itu loh. Ada bibit dari surga, tanaman surga kok kita tidak mau, itu kan sangat lucu kalau kita tidak mau menanam. Lawang gratis, menanamnya gratis, bibitnya sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan berkata Al-Qalyubi, Imam Qalyubi fi Syarhil Mi'raji, di dalam syarah Mi'raj, faidatan mengatakan atau menyebutkan sebuah faedah, sebuah penjelasan. Ruwiya, isinya apa? Ruwiya, diriwayatkan an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu, bahwa Ibnu Abbas qala, berkata Ibnu Abbas, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya,
barang siapa berjalan, man barang siapa, masya berjalan, ila gharimihi menuju kepada orang yang menghutanginya. Gharim itu adalah orang yang menghutangi ya. Orang yang memberi pinjaman kepada kita itu ya. Itu gharim atau dain. Madin ya, madin yang di dain ya, kalau tidak salah dain ya. Koreksi kalau misalkan salah ya, ada dain ada madin ya. Bihaqqihi dengan membawa haknya orang tadi, yuaddihi di mana hak tadi ingin dibayarkan ilaihi terhadap orang yang dihutangi tadi, orang yang menghutangi tadi. Kalau ada orang dia punya hutang, misalkan saya punya hutang kepada Ahmad ya. Ahmad menghutangi saya. Ahmad ini namanya gharim ya. Ahmad ini gharim. Lalu saya mau melunasi hutang tadi. Saya bawa uang saya, misalkan 1 juta, saya mau pergi ke rumahnya Ahmad untuk melunasi hutang saya. Ini namanya saya berjalan menuju Ahmad, orang yang menghutangi saya, untuk melunasi hutang tadi. Sholat maka memintakan ampun alaihi kepada orang yang mau membayarkan hutangnya tadi, melunasi hutangnya tadi. Dawabul ardi, hewan-hewan melata yang ada di bumi. Semua makhluk yang ada di bumi akan memintakan ampun, memintakan rahmat kepada Allah untuk orang yang mau membayar hutangnya tadi ya. Wanunul bihari, dan ikan-ikan yang ada di lautan, aihitanha, yakni ikan-ikan yang ada di lautan atau makhluk hidup yang ada di lautan dan di daratan gitu ya. Makhluk yang ada di daratan, al-ardu itu daratan, dan di lautan itu memintakan ampun untuk orang yang berniat pergi ke rumah orang yang menghutanginya dalam rangka melunasi hutangnya tadi. Wa wurisa, dan ditanamkan lahu untuk orang tadi bikulli khutwatin, dengan setiap langkah apa yang ditanamkan, syajaratun, pepohonan, fil jannati, di surga ya. Kemudian akan di tiap langkahnya orang itu untuk melunasi hutang tadi itu akan diganti dengan tanaman. Jadi saat melangkah 1 itu dikasih tanaman, disiapkan tanaman di surga. Melangkah kedua disiapkan tanaman ketiga. Makanya perbanyak hutang gitu loh. Agar nanti kita kan kalau banyak hutang ke banyak orang itu kan jadinya kita akan sering melangkah untuk menuju ke orang yang menghutangi tadi ya. Dan semakin banyak pepohonan atau tanaman yang disiapkan oleh Allah di surga nanti ya. Wa ghufira, dan diampuni lahu untuk orang tadi dambun dosanya ya. Sudah disiapkan tanaman di surga, nanti kemudian dimaafkan dosanya. Wa ma min gharimin, dan tidaklah ada orang yang berhutang ya. Ini orang yang berhutang, yalwi, yang menunda-nunda, gharimahu, untuk melunasi kepada orang yang menghutangi. Ini sama-sama gharim tapi maknanya beda. Gharim yang pertama ini adalah orang yang berhutang. Gharim yang kedua ini adalah yang menghutangi. Kalau ada orang berhutang, punya hutang, dan dia menunda untuk melunasi pada orang yang menghutangi, ayyumatiluhu, yakni menunda-nundanya, wa yusawwifuhu, dan menunda-nunda sama. Atau bilangnya nantilah, minggu depan, bulan depan, tahun depan, nunggu corona selesai, mau membayar hutangnya tadi. Wahwa, padahal orang yang berhutang tadi qadirun, dia mampu untuk melunasinya. Illa kataba, kecuali Allah menulis. Illa kataba, kecuali menulis Allah, siapa Allah, alaihi, bagi orang tadi, fi kulli waktin, dalam setiap waktu, isman, menuliskan dosa. Jadi tiap menit itu akan dicatat dosa, karena dia sudah menunda-nunda untuk melunasi hutang, padahal dia sudah mampu gitu ya. Dia sudah mampu untuk melunasi ini.
Dan coba bayangkan betapa, atau lihat ya sekitar kita, betapa banyak orang itu yang punya hutang, ya. Betapa banyak orang yang punya hutang, dia memilih untuk memenuhi kebutuhan bahkan gaya hidupnya dan tidak segera melunasi hutangnya. Itu kesalahan besar itu ya. Sebaliknya, orang yang menghutangi ya, orang yang menghutangi itu dianjurkan oleh Allah dan oleh Rasul untuk memberikan kelonggaran. Dalam Al-Quran, fanadiratun ila maisaro. Apalagi orang yang berhutang itu sedang musim kayak gini lah ya. Sedang musim corona ini, pandemi corona. Semua orang kesulitan, maka kalau ada orang yang sedang berhutang kepada kita dan mereka kesulitan untuk melunasi di masa-masa ini, ya sudah. Dibiarkan, tidak usah ditagih. Kalau perlu dibilangi, Mas, karena ini musim corona, semua sama-sama susah, sampai tidak usah mikirkan hutangnya dulu. Nanti mungkin setengah tahun lagi atau setelah selesainya corona dan sudah punya uang, silahkan dilunasi. Maka sudah benar kebijakan pemerintah itu, memang harusnya yang kredit-kredit menengah ke bawah itu ya ditunda, karena seperti ini orang kan semuanya sama-sama kesulitan, banyak yang di PHK, banyak yang jualannya tidak laku karena adanya PSBB ya, PSBB atau physical distancing atau apalah, menjaga jarak itu tadi. Wa min hawasiha, di antara fadilah atau khasiat dari la haula wala quwata illa billah, ma adalah penjelasan fi fawaidis syarji yang ada di kitab Fawaidis Syarji. Qala, berkata Ibnu Abi Dunya, Imam Ibnu Abi Dunya, bisa nadihi dengan sanadnya Ibnu Abi Dunya ilan Nabi, yang sampai kepada Nabi. Jadi sanad beliau dari guru-gurunya itu sampai ke tabiin, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi gitu ya. Annahu, bahwa Nabi bersabda, qala, Nabi bersabda, man qala, man barang siapa, qala mengucapkan, orang tadi, kulla yaumin setiap hari, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, mi'ata marratin 100 kali, lam yusibhu, maka tidak mengenai, tidak menimpa hu pada orang itu, fakrun, kefakiran, abadan, selamanya ya. Jadi ini sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya itu dalam kitab Fawaidus Syarji, dikatakan bahwa siapa yang istiqomah setiap hari membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 100 kali, maka itu tidak akan ditimpa kefakiran ya. Tidak akan ditimpa kefakiran, kesulitan ekonomi tidak akan ditimpa. Saya cerita sedikit. Ketika saya rapat ya, waktu itu kita rapat pleno terkait tentang rancangan ke depan dalam 1 tahun ke depan itu bagaimana di kampus Universitas Islam Raden Rahmat. Waktu itu kita rapatnya itu di hotel di Jatimpak ya, Jatimpak. Kan di situ ada hotel di situ. Lalu salah satu pematerinya adalah almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Tolha Hasan. Di situ beliau itu dengan nada yang mungkin agak marah ya. Beliau itu kemudian bilang begini, kan lucu kita itu. Kita banyak menyusun strategi, banyak menyusun rencana, banyak menyusun program. Tetapi kita tidak punya riyadhah. Ini setiap sivitas akademika dari Unira harus punya riyadhah. Minimal baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali setiap hari setelah sholat asar. Itu saya masih ingat ijazah dari beliau. Itu memang diijazahkan seperti itu ya oleh beliau, dan beliau sebagaimana pengakuan beliau dan testimoni dari orang-orang terdekat beliau, memang beliau istiqomah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini minimal 100 tadi ya.
Waruwiya, dan diriwayatkan fil khabari dalam satu hadis, aidon begitu juga. Ada hadis bunyinya begini, idza nazala, saat menimpa bil insani terhadap seorang manusia, terhadap seseorang, muhimun, urusan yang penting atau urusan yang genting ya. Ada persoalan, ada problem. Kalau seseorang itu terkena problem, tertimpa suatu musibah atau sedang memiliki keinginan yang sangat kuat. Wa ta'ala, dan orang tadi membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim salasami'ati marratin, sebanyak 300 kali, farrajallahu, maka Allah akan memberikan kemudahan anhu, terhadap orang itu. Siapa yang punya problem, kalau ingin dimudahkan oleh Allah, kalau ingin dia dikeluarkan dari problem itu, agar problem tersebut, masalah yang pelik itu bisa terurai, kemudian dia membaca la haula wala quwata illa billahil azim sebanyak 300 kali. Ini Nabi yang bersabda. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Kasyifatus Saja ini. Ai aqalluha, yakni minimal membaca la haula wala quwata illa billahil alil azim itu dalika, ya sebanyak 300 kali itu. Ya. Ini di satu riwayat 100 kali, kemudian di riwayat lain itu ada 300 kali. Ya, silahkan mana yang memungkinkan untuk kita istiqomah, untuk kita rutin dan kontinu membacanya. Saya pikir membaca 100 itu tidaklah kesulitan. Dan sesuai dengan ijazah dari Profesor Yai Tolhah itu ya, itu bacanya setelah asar sebanyak 100 kali. Dakaro, menyebutkan pada penjelasan tadi, Syekhuna Yusuf, guru kami Yusuf As-Sunbulawini tadi, fi hasyiyatihi alal mi'rad, dalam kitabnya Hasyiyah alal mi'rad tadi. Tanbihun, sekarang catatan penting lagi, karena banyak sekali catatan penting dari Syekh Nawawi ini ya. Qala, berkata ulama, siapa ulama radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semua, i'lam, ketahuilah, annahu, bahwa sesungguhnya, la yusabu, tidak diberi pahala, tidak diganjar gitu ya, dzakirun, orang yang berzikir, ala dzikrihi, atas dzikir yang dibacanya, illa idza arafa, kecuali orang tersebut tahu maknahu, makna dzikir yang dibacanya, walau ijmalan, walaupun secara global ya. Ulama berkata bahwa kalau kita mengucapkan dzikir la ilaha illallah, kita tidak akan diberi pahala atas ucapan kita la ilaha illallah kalau kita tidak tahu artinya secara global saja. La ilaha illallah itu apa? Tidak ada Tuhan selain Allah ya. Atau tidak ada yang pantas disembah selain Allah. Tidak ada yang wujud selain Allah. Bisa macam-macam lah. Tapi secara global saja, Allah itu Tuhanku. Atau begitu saja, Allah Tuhanku, hanya Allah Tuhanku, itu saja. Ketika kita baca la ilaha illallah, hanya Allah Tuhanku. Ketika kita baca subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, ya kita munculkan maknanya secara global adalah saya dalam rangka mensucikan Allah. Allah itu suci dari hal-hal yang kotor, hal-hal yang sifatnya cacat, kekurangan dan seterusnya. Ketika kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka yang kita renungkan maknanya adalah bahwa tidak ada kekuatan apapun dari diri kita kecuali dari Allah. Gitu saja cukup sudah. Kalau mau lebih detail, tidak ada kekuatan bagiku untuk melakukan ketaatan atau menjauhi kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak tahu maknanya, maka kata Syekh Nawawi sebagaimana mengutip pendapat ulama tadi, ini kita tidak dapat pahala dari zikir yang kita baca ya. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan kalau sholawat itu tanpa tahu maknanya itu sudah nyampe dan sudah dapat pahala gitu ya. Bihilafil Qur'ani, berbeda dengan kalau kita baca Quran, fayusabu, maka
ganjar, diberi pahala qori'uhu yang membaca Quran mutlakon secara mutlak. Kalau orang baca Quran ya, itu kan setiap hurufnya, bukan setiap lafaz tapi setiap hurufnya. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Walakinna alifun harfun, tapi alifnya itu satu huruf. Walamun harfun, lamnya satu huruf. Wa mimun harfun, mimnya satu huruf. Kita baca alif lam mim itu sudah 3 huruf. Satu huruf diganjar dengan 10 pahala. Kalau itu di luar sholat ya. Di luar sholat diganjar seperti itu. Itu dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak paham artinya. Itu yang dimaksudkan dengan mutlak. Pokoknya orang baca Quran, entah itu paham maknanya, entah tidak paham maknanya, itu sama-sama diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nabbaha, mengingatkan ala dalika, atas penjelasan tadi, Al-Qalyubi, Imam atau Syekh Qalyubi. Itu yang di pendapat yang diutarakan oleh Syekh Qalyubi ya. Faidatun, satu pelajaran penting atau satu faedah. Qala, berkata Al-Maqdisi, Syekh Maqdisi rahimahullahu taala ya. Al-alifu wal lamu, adapun alif dan lam, fi asma'ihi, dalam nama-nama Allah taala. Jadi Allah Ar-Rahman, itu kan ada alif lam, alif lam ya. Rahman dikasih alif lam. Ar-Rahim, itu Rahim dikasih alif lam. Al-Quddus, itu ada alnya. Al-Malik, As-Salam, itu ada alnya semua. Alif lam atau al dalam Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang lain itu menunjukkan lil kamali, menunjukkan arti kesempurnaan. La lil umumi, bukan menunjukkan arti yang umum, tapi itu artinya adalah kesempurnaan. Wala lil ahdi, dan bukan menunjukkan arti ahdi dikri. Ahdi itu tahu, dikri disebut. Jadi kayak misalkan begini ya, di depan saya sudah menyebutkan menyebutkan nama rojul ya, seorang laki-laki. Lalu kemudian di belakang saya mengatakan ar-rojulu. Saya kasih al. Al di sini dalam rangka saya menyebutkan al dalam rojul ini tadi, ar-rojulu, dalam rangka saya mengingatkan pembaca bahwa rojul ini sudah pernah saya sebut tadi. Itu namanya ahdi dikri. Itu bukan dalam rangka itu, tapi dalam rangka maknanya paripurna kalau al itu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata Sibawahi, Imam Sibawahi, takunu lamut ta'rifi lil kamal ya. Huruf yang memakrifatan tadi ya, lam ta'rif tadi lil kamali menunjukkan makna kesempurnaan. Jadi alif lam tadi menunjukkan makna kesempurnaan. Takulu, misalkan kamu berkata Zaidun ar-rajulu. Zaidun, adapun Zaid itu ar-rajulu. Ini kalau maknai biasa, ar-rajulu adalah lelaki. Ya sudah tahu kalau Zaid itu lelaki. Kata Syekh Imam Sibawi, ini alif lam di ar-rajulu ini maknanya adalah al-kamilu, yakni yang sempurna, firrujuliyati, dalam sifat kelelakiannya. Atau kalau Zaidun ar-rajulu kita terjemahkan ya, Zaid adalah pria sejati ya. Zaidun ar-rajulu, ana ar-rajulu, saya adalah pria sejati, sempurna sifat-sifat kepriaannya gitu ya. Wa kadzalika hiya min asma'ihi ta'ala. Begitu juga kalau alif lam itu disandingkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga bermakna kesempurnaan. Misalkan kita katakan assalamu, alif lam sin lam alif mim, assalamu, yakni al-kamilu, yang sempurna, fis salam, dalam keselamatan, dalam memberikan keselamatan itu tadi ya. Dzakara, menyebutkan hadainil qaulaini, terhadap dua pendapat ini tadi ya. Yang pertama menunjukkan Masya Allah,
Itu tadi tentang alif lam lil kamal itu tadi ya. Lil kamal dalam contoh yang disebutkan oleh Imam Sibawi atau dalam nama-nama Allah tadi. Ahmad At-Tunisi, Syekh Ahmad At-Tunisi yang berkebangsaan Tunis, fi Nasrul La'ali, di dalam kitab Nasrul La'ali. Wa'lam, dan ketahuilah, anna lafdzul jalalati, bahwa lafaz jalalah Allahu, itu lafaz jalalah, a'raful ma'arifi, yaitu isim yang paling ma'rifat, bittifakin, secara kesepakatan ulama, dengan kesepakatan ulama. Ulama sepakat bahwa nama yang paling spesial. Jadi kalau misalkan ada nama yang umum, kemudian ada nama yang spesial atau VIP, ini yang VVIP. Itu adalah namanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhka, dan diceritakan anna Sibawaihi, bahwa Sibawai, Imam Sibawai, ru'ya, dilihat, fil manami, di dalam tidurnya. Artinya ada orang yang bermimpi bertemu dengan Imam Sibawai, wa akhbara, dan Imam Sibawai memberikan kabar atau menceritakan bi anna Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala akrama, memuliakan Allahu kepada Sibawai, bi karomatin, dengan kemuliaan, azimatin, yang agung, bi qaulihi, karena pendapatnya Imam Sibawai, inna ismahu ta'ala, bahwa nama Allah Ta'ala, yakni Allah, lafaz jalalah tadi, a'raful ma'arifi, adalah lafaz atau isim yang paling ma'rifat. Jadi di antara sebabnya Imam Sibawai itu diberi kemuliaan yang begitu agung di surga, itu karena pendapat beliau yang mengatakan bahwa Allah itu, nama Allah, lafaz Allah itu adalah isim yang paling ma'rifat. Faslun fi bayani da'aimil Islam. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.